bincang-bincang sedikit. Alhamdulillah, sepertiga Ramadan kurang lebih sudah kita lalui dengan baik. Jadi kurang lebih 2/3 lagi. Ya, mudah-mudahan sepertiga ini tidak juga mengurangi jamaah masjid hilang sepertiga. Mudah-mudahan tidak demikian. Tetap sampai akhir Ramadan, tetap kita istiqamah. Satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utiyat ummati hamsah hisal fi Ramadan." Umatku diberikan oleh Allah keistimewaan. Ada 5 perkara yang didapatkan umatku, yang diberikan Allah khususnya di bulan Ramadan. Lan ta'tuhunna ummatu gablahum. Yang mana 5 perkara ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat atau nabi-nabi sebelum kita. Jadi hanya diberikan untuk kita. Walaupun puasa kita ini jumlahnya sedikit dibandingkan umat terdahulu, walaupun lamanya juga, masanya juga sedikit dibandingkan umat terdahulu. Karena umat-umat terdahulu puasanya ada 40 hari 40 malam, ada 60 hari 60 malam, ada bahkan 1 hari puasa 1 hari tidak. Berarti kurang lebih dalam 1 tahun 180 hari berpuasa. Kita yang paling sedikit. Begitu juga masa puasanya. Umat terdahulu semua berpuasa 24 jam, 1 hari 1 malam. Di situ dia sahur, di situ dia buka. Beda dengan kita, hanya kurang lebih 12 jam. Beda sahurnya, beda buka puasanya, tetapi punya keistimewaan yang luar biasa. Apa itu kata Rasul? Tentunya tidak bisa kita bahas waktu kita pendek. Satu saja supaya kita tidak salah paham. Ini yang satu. Yang pertama kata Nabi, khulufu famisa ini atyabu indallahi min rihi misyik. Jadi kata Rasul, bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan, lebih harum di sisi Allah dibandingkan harumnya minyak kasturi atau minyak apa saja yang kita kenal hari ini. Dia harumnya luar biasa karena dulu Nabi sering pakai kasturi, sehingga Nabi ambil contoh kasturi atau minyak-minyak yang modelnya harumnya yang lain. Jadi jangan sampai kita beranggapan ini keistimewaan ini yang diberikan Allah kepada kita di bulan Ramadan, sehingga kita selama puasa tidak mau sikat gigi. Jangan sampai salah paham. Akhirnya ya pasti nafau ya. Nah, kono dari sahur sampai sahur kembali tidak mau sikat gigi. Ditanya kenapa? Alasannya hadis ini, supaya mulut itu berbau lebih disukai Allah daripada minyak kasturi. Tidak begini pemahamannya, Bapak dan Ibu. Karena orang berpuasa itu kata Nabi harus segar. Allah merahmati dalam hadis sahih, seseorang laki-laki dan perempuan yang berpuasa dia segar, mukanya berseri-seri, tidak loyo. Itu Allah rahmati. Jadi kalau sudah loyo, lusuh, tidak mandi, tidak sikat gigi, tidak ganti baju, berimbang.
Alasan biar bau, nanti Allah suka orang berpuasa kalau bau. Tidak demikian pemahamannya. Jadi pemahaman hadis Nabi ini kata para ulama satu, kita tidak bahas semua. Satu, ini maksudnya kata Rasul, nanti insya Allah dibangkitkan kita di hari kemudian. Dibangkitkan kita nanti di hari kemudian, maka ada tanda bagi orang yang puasa Ramadannya atau amalan puasanya banyak, sempurna. Apa tandanya? Ketika dia dibangkitkan, bau kasturi akan keluar dari mulutnya. Nah, nanti di hari kemudian. Jangan nanti kita berpuasa buka mulut terus, menguap terus. Padahal kata Nabi, kalau kalian menguap, tahan. Kalau kalian tidak bisa tahan, kata Nabi, maka ditutup dengan tangan. Tidak bisa menguap. Nabi bilang tidak boleh. Tidak ada ibadahnya itu. Jadi kelihatannya menguap ini sepele, tapi bisa mendatangkan ibadah kalau kita tutup. Apalagi langsung kita ta'awuz. A'udzu billahi samii'un alim minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi min hamazatis syayatin. Boleh semua. Berlindung untuk setan. Maka menguap kita dapat pahala. Jadi maksud itu nanti ketika orang-orang yang puasanya bagus, setelah nanti dibangkitkan di hari kemudian, ada tandanya keluar harum kasturi dari mulutnya, maka bisa kita tebak, oh ini puasanya bagus. Karena nanti di hari kemudian kata Rasul dalam hadis-hadis sahih, setiap orang mana amalan salehnya yang menonjol, maka pintu surga itu yang panggil dia nanti. Kan begitu nanti di hari kemudian. Jadi kalau ada orang dia punya salat bagus, menonjol luar biasa, tentunya bukan hanya salat wajib. Berarti salat-salat tertua, salat-salat sunat dia laksanakan dengan baik, maka ada nanti namanya pintu surga, namanya bagus salah, akan memanggil, wahai fulan, sini. Karena sudah ada raportnya sama pintu-pintu surga masing-masing, kita punya raport nanti ada. Begitu juga orang yang senantiasa senang bersedekah karena Allah berikan dia kelebihan harta. Yang penting hartanya dari sumber yang halal. Maka ada nanti pintu surga namanya bagus sedekah, akan berteriak, wahai fulan, sini. Karena sudah ada nilainya sama pintu sedekah. Begitu juga amalan-amalan yang lain, termasuk ini puasa, ada namanya kata Rasul babur raihan. Babur raihan ini pintu khusus bagi orang yang puasanya sempurna, puasanya banyak waktu 3 di dunia. Sehingga sahabat Abu Bakar bertanya, ya Rasul, adakah orang semua nanti pintu surga teriakan dia, dipanggil dia? Adakah orang seperti itu, kata Abu Bakar? Adakah nanti orang dipanggil, dia nanti bingung karena pintu salat bilang, fulan, pintu sedekah fulan, pintu puasa fulan, semua pintu-pintu amal saleh panggil namanya. Adakah nanti begitu ya Rasul? Kata Rasul, ada. Saya berharap engkau salah satunya, wahai Abu Bakar. Jadi kalau kita tidak usah semua, satu saja dari pintu-pintu surga itu, tapi dengan catatan semua amal saleh ini dalam raportnya Allah tidak boleh merah. Kalau ada yang merah, tidak ada pintu surga panggil. Ya misalnya kalau raportnya salatnya 6,5, berarti ada harapan, kan begitu. Kemudian sedekahnya 6, berarti tidak merah. Kemudian salatnya 7, berarti tidak merah. Kemudian puasanya 9. Mana yang mendominasi nilainya tertinggi, maka pintu itu yang panggil nanti dia. Oh 9 puasa, maka pintu surga yang pintu raihan yang akan panggil, weflan lewat sini karena nilai tertinggimu ini puasa. Tapi kalau ada nanti orang nilainya sembahyangnya 4,3, sedekahnya 3, silaturahminya 2, puasanya 7, kira-kira dipanggil atau tidak Bapak dan Ibu? Dipanggil atau tidak?
Tidak dipanggil karena yang lalu merah, tidak naik kelas ini. Harus semuanya standarnya jangan merah. Kalau ada yang merah amal saleh yang diwajibkan, maka tidak ada pintu surga yang panggil kita. Tapi kalau semua puasa 9, salat 9, sedekah 9, ziarah 9, senyumnya 9, semua 9, semua pintu surga pasti panggil. Jadi itu maksudnya bau mulut. Yang kedua, terakhir, bahwa pahala orang berpuasa ternyata lebih tinggi kata para ulama dibandingkan memakai parfum, memakai minyak wangi. Pertanyaannya, adakah pahala pakai parfum? Ada, ibu-ibu, bapak-bapak. Ada pahalanya. Jadi bagaimana caranya supaya parfum ini yang kita pakai ada pahalanya? Dipakai sesuai dengan tuntunan Nabi. Misalnya paketnya apa bagi laki-laki? Kata Nabi dalam hadis Sahih Muslim, seorang laki-laki yang mandi pada hari Jumat, sikat gigi pada hari Jumat, memakai pakaian yang terbaik, kemudian wa massuhu bittib, dia sapu bajunya dengan parfum, minyak wangi, kemudian dia berjalan ke masjid di hari Jumat, dia tidak berbicara ketika hatib naik di atas mimbar, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Sehingga kata Ibnu Katsir, ini paketnya parfum, salah satunya pahalanya. Jadi kalau pakai parfum dosa-dosa diampuni Bapak dan Ibu, itu pahala. Apalagi tetapi pada tempatnya, mau salat mau untuk ibadah, sebelum baca Quran pakai parfum, sebelum salat pakai parfum. Bukan hanya manusia yang di sekitar kita yang senang, bahkan malaikat juga senang mencium bau yang harum. Hanya ada aturannya parfum laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau laki-laki boleh dia kelihatan parfumnya tidak kelihatan, tapi dia boleh terpancar parfumnya, keluar baunya. Tapi perempuan tidak boleh yang keluar baunya, yang menyengat, nanti tercium banyak laki-laki yang tidak mahram. Sekarang kan terbalik, orang pakai parfum, mau ke pantai pakai parfum, mau jalan-jalan sore pakai parfum. Ini sebenarnya nilai pahalanya tidak terlalu banyak, tapi waktu ibadah dia sembarang. Padahal ayat Al-Quran di surat Al-Araf, Uzu zinatakum inda kulli masjid, pakailah sesuatu yang terbaik apabila kalian untuk ke masjid, untuk beribadah kepada Allah. Ini kadang orang sembarang. Baju dipakai jual ikan, baju dipakai mandi, baju dipakai sembarang, dipakai untuk salat. Tetapi kalau mau jumpa, urus surat keterangan di kelurahan, di kecamatan, apalagi mau jumpa wali kota, mau jumpa gubernur, mau jumpa presiden, 1 minggu persiapannya luar biasa, jahit baju baru disiapkan. Kenapa? Mau jumpa pejabat. Tetapi ketika kita jumpa Allah, sembarangan, pakaian yang terburuk yang dipakai. Padahal diperintahkan kita pakai pakaian yang terbaik setiap menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, inilah maksudnya kita di bulan Ramadan. Bukan berarti bermalas-malasan, hanya tidur-tiduran, habis sembahyang subuh tidur, bangun zuhur, habis zuhur tidur, bangun asar, habis asar tidur, lewat buka puasa. Jadi tidak demikian. Tetapi tetap beraktivitas kita di bulan Ramadan, tetap semangat, tetap mandi, ganti pakaian. Jadi jangan sampai tidak semangat, jangan sampai tidak mandi, tidak ganti pakaian, apalagi tidak sikat gigi. Ini luar biasa. Bukankah kata Nabi dalam hadis-hadis sahih, laulan asyukka ala ummati la amartahum bisiwak inda kulli salat. Apabila tidak memberatkan umatku, maka setiap mau sembahyang saya perintahkan mereka untuk sikat gigi setiap mau sembahyang. Ini penting. Jadi Imam Syafi'i mengatakan dalam mazhab Syafi'i kita, apabila kita sementara berpuasa, batas sikat gigi itu istiwa matahari, zuhur. Setelah itu dimakruhkan. Menurut Imam Hanafi, sikat gigi itu kapan saja, tidak ada masalah. Biar asar boleh, yang penting jangan sampai air masuk di tenggorokan, itu yang dijaga. Jadi untuk ihtiyati secara fikih,
secara hukum kita untuk kehati-hatian, karena kita ini kan pakai pasta, sikat gigi kita ada pasta, maka boleh tidak pakai pasta, jangan sampai nanti masuk. Boleh atau tidak pakai pasta boleh, tetapi yakin rasanya itu tidak masuk nanti di tenggorokan, hanya ada di rongga gusi saja. Tapi kalau yakin nanti membahayakan sampai masuk, hati-hati nanti langsung kayaknya ada masuk sedikit, berarti saya batal puasa. Nah, jadi dihindari, jangan sampai demikian. Kemudian minimal kata Imam Syafi'i, ketika kita berpuasa kalau berwudu supaya dapat pahala bersiwak, minimal ibu jari atau jari tengah kata Imam Syafi'i boleh dipakai untuk gosok itu gigi dengan gusi. Kalau tidak sempat sikat gigi, mungkin kita di luar sementara perjalanan sehingga salah, boleh dipakai jari telunjuk atau jari tengah. Sebelum wudu digosok dulu gigi dengan gusi, baru kita berwudu, insya Allah mendapatkan pahala bersiwak. Itulah Islam, sudah mengatur ibadah dengan sebaik-baiknya, termasuk kebersihan, termasuk kesehatan. Jadi orang puasa itu harus segar, harus bersih, harus wangi. Bukan sebaliknya, orang puasa bermalas-malasan, mukanya lusuh, segala-galanya koyak, acak-acakan. Tidak demikian orang berpuasa. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan